Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kalian kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya pelajaran apa ini tadi? Matematika gimana, lancar? Lancar ya, syukur alhamdulillah. Oke, sebelum mulai kegiatan konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Oke, berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sebelumnya kalian sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Belum pernah. Jadi belum paham ya. Baik, sedikit saya jelaskan. Konseling kelompok yaitu suatu bentuk pelayanan atau bantuan oleh seorang konselor kepada individu yang membutuhkan atau menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kelompok tersebut. Jadi misal nanti kalian mempunyai masalah pribadi atau sosial, nanti kalian kemukakan saja di sini di orang PK ini ya, dengan keterbukaan kalian. Oke. Selanjutnya itu sebelum mulai kalian perkenalkan diri dulu biar kalian sadar dengan sesama teman kalian dan perasaan saling mengerti, saling menyayangi dan saling percaya satu sama lain. Jadi saya dulu ya, saya selalu ketua di sini. Perkenalkan, nama saya Gilang Soleh, asal dari Usahung, sekolah di selanjutnya dari pojok pendidikan untuk Mas Indra. Perkenalkan, nama saya Indra Pratama Setiadi, sekolah di SMA Negeri 2 Proyek. Cita-cita dokter. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Rizky Ramdhani Putra, sekolah di SMA Negeri 2 Proyek. Ini cita-cita Masuk teknik sipil. Oh, cita-cita yang sangat bagus ya. Semoga terlaksana Pak. Terus selanjutnya Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani, sekolah di SMA Negeri 2 Proyek. ya, cita-cita Kerja di Kemenang. kemudian oke, cita-cita yang sangat bagus. Terus selanjutnya Perkenalkan, nama saya Argani Biologi, sekolah di SMA Negeri 2 Proyek. ya, cita-cita atlet ya, atlet bugar ya, sehat-sehat. Selanjutnya Perkenalkan, nama saya Desofi, sekolah SMA Negeri 2 Proyek. cita-cita Akmil. ini oke, cita-cita yang sangat bagus-bagus dan semua gue ya. Oke, sebelum mulai pada tahap kalian di sini yaitu saya sedikit menjelaskan asas-asas. Yang pertama, kalian mengikuti konseling kelompok ini dengan asas kesukarelaan atau tidak? Ya. Kelas tadi berarti. Kesukarelaan berarti ya. Oke, jadi tidak ada tekanan ya. Untuk apa namanya, untuk mudah dapat kita berdiskusi kalau tidak ada tekanan. Oke, selanjutnya itu ikrar. Jadi ketika kalian nantinya saling mengemukakan permasalahan kalian dengan teman kalian harus berjanji tidak akan mengemukakan permasalahan tersebut kepada orang lain atau orang yang di luar kelompok ini, karena kalian nantinya akan berjanji tidak akan membocorkan masalah-masalah tersebut. Jadi hanya cukup kita aja yang tahu ya. Kalau nanti di luar sana juga bisa. Sebelumnya kita berdiri. Kan? Oke. Tangannya dijaga, tangan kanan, oke. Saya berjanji tidak akan membicarakan permasalahan pribadi kelompok kepada orang yang di luar kelompok. Ketika saya mengingkari janji tersebut, nanti saya akan mendapat konsekuensinya. Konsekuensinya apa ini? Ngepel apa ngapain? Push up kepaduk. Push up. Ya, siap. Tapi sebisa mungkin jangan dihindari. Terima kasih. Oke.
sebelumnya sampai sini paham mengenai konseling kelompok yang tadi awal dibicarakan poin-poinnya? Siapa? Gimana? Menurut kalian konseling kelompok ngapain aja nanti? Mendiskusikan masalah. Bermasalah pribadi dan itu sosial. Oke, lanjut ya. Sebelumnya sudah siap lah ya di sini ya. Insya Allah siap. Siap semua di sini. Ya. Sesuai dengan Mas Fazil siap. Siap. Mas Argeni, Mas Aldi, Insya Allah siap. Mas Rizky, Siap. Mas Indra. Siap. Oke, siap semua ya. Permasalahan yang nanti kalian kemukakan sudah kalian ada untuk dikemukakan. Udah ada ya, udah ada satu. Misal contoh kayak kalian malas belajar, kalian sering PR atau telat mau berangkat sekolah, itu termasuk permasalahan. Kadang dari permasalahan kecil jadi permasalahan Besar. karena tidak ditangani ya, ada solusinya. Oke. Selanjutnya di sini kita ke tahap inti ya, atau tahap kegiatan. Mungkin dari sini kalian bisa menerangkan masalahnya satu persatu dengan kompleks dan jelas. Nanti teman-teman yang lain menyimak, teman-teman yang lain mendiskusikan juga. Mungkin dari Mas Indra yang paling kanan, monggo permasalahan apa yang paling dirasa dikemukakan saja di sini, nanti kita diskusikan dan kita cari solusinya dan jawabannya. Solusi biar tidak terlambat berangkat sekolah. Gimana itu? Jadi permasalahannya itu Terlambat. sering terlambat Ya. berangkat sekolah. Oke. Sering terlambatnya itu gara-gara apa itu? Faktornya masih ngantuk. Mungkin malamnya sering begadang atau main gadget. Pusreng. Main gadget berarti faktor itu ya. Iya. Hal yang paling utama. Jangan. Kira-kira dalam beberapa hari untuk ke depan bisa mengurangi nggak dalam bermain gadget supaya bisa ada perubahan untuk ke depannya? Bisa ya. Oke, mungkin segitu dulu. Berarti keterlambatan berangkat sekolah. Selanjutnya Mas Rizky. Gak apa-apa, gak usah sungkan, cuma diceritakan saja permasalahannya. Sering disampaikan sama teman, itu masalah juga. Nanti kita cari solusinya sebisa mungkin dapat diselesaikan masalahnya. Sulit untuk fokus loh ya, belajar di rumah. Sekarang belajar di rumah. Itu sulit untuk fokus. Solusi belajar di rumah secara efektif. Jadi lebih efektif dan mudah dipahami gitu. Biar lebih masuk materinya. Oke, menurut kalian gimana ini? Dari yang paling kanan coba Mas Fajar. Jangan sambil main HP. Oke, Mas Argadi. Mungkin dibanyakin seperti belajar ya, jangan bermain gadget terus. Iya, boleh. Terus nanti Panggil guru tes privat. udah dulu ya terus kemudian nggak apa-apa ya lakukan saja. Iya. Minta lagu favorit. Ya, Oh, kita kenal. belajar Relax. kita sambil memutar lagu favoritnya. Ya, relax. Biar Kita lebih enjoy. Tidak vokal. belajar tegang ya. Lagi panas-panas. Ya. Iya. Mau dengan pengalaman materi iya orang belum jadi disambil selingi Relaxan. mereka dengan abang di dalam musik ya. Jadi sebelumnya itu Mas Rizky belajar itu sulit untuk dipahami, tidak dapat konsentrasi yang penuh. Benar. Misal kayak di sekitar rumah itu ada kayak pabrik atau apa yang mungkin mengganggu gitu, mungkin suara-suara atau asap polusi itu kan mempengaruhi juga. Mabluk ibarat rumah ya kan, tanggalnya balai bilang semua infeksi ya kan. Apa itu faktor yang paling sering dihadapi ketika awal sedang belajar tapi kesulitan untuk masuk dari apa seringnya apa? Kalau barangkali sih wajar ya, mungkin 1 hari 2 hari. Kalau belajar kan sendiri hampir setiap hari lah mungkin ya, dalam seminggu itu ya 5 kali lah minimal. Apa faktor yang paling sering? Mungkin tanggalnya masih
Gibah. ada yang gibah kekerasan gitu mengganggu. Positif. Ya, kalau itu nanti kan bisa diatasi. Oke, selanjutnya segi dulu ya, berarti kesulitan belajar di rumah ya, kurang efisien ya. Oke, selanjutnya Mas, Solusi masalah di permasalahannya apa itu? solusi untuk tidak bolos pramukaan. Bolos permukaan, ini bolos berarti Mas nanti. Oke, faktornya ini apa? Faktor utamanya menyebabkan Mas jadi bolos apa? Capek, Sampai pengen pulang. pengen pulang. Oke, di sisi lain capek. Iya, pengen pulang. Mungkin ada teman yang apa namanya kayak nggak mengajak sih namanya apa ya, kayak lebih kita tertarik untuk omongan dia itu beli baik kadang ketertarikan seperti itu, ajakan teman ya, Penghasil. ada seperti itu faktor-faktornya. Banyak. Apa Mas Indra, gimana pendapatnya untuk itu? Sudah resiko kita sejak awal masuk DA harus menerima resiko yang itulah Sudah harus menerima resiko resikonya itu permukaan sampai harus menerima ya. Berarti dari awal sudah harus mempunyai planning siap dan harus menanggung resiko tersebut. Ya. Oke. Selanjutnya Mas Arfendi, permasalahannya Solusi untuk biar tidak malas mengerjakan tugas PR atau tugas tidak malas mengerjakan tugas PR ya. atau tugas dari sekolah ya, entah itu kita sapa ya, dan itu akademik atau mungkin dari beberapa tugas yang diberikan oleh guru ada beberapa misalnya tugasnya disukai dan tidak disukai. Nah, dari tugas yang disukai kalian belajar bahwasanya tugas yang tidak disukai pun nantinya bisa disukai. Oke. Jadi ketika kita paham dengan materi tersebut atau tugas yang diberikan, kita akan nantinya suka pada tugas atau PR yang diberikan. Tapi lain dengan kita tidak suka dengan materi-materi atau tugas yang diberikan, kita akan malas juga untuk mengerjakan tersebut. Sebelum itu ya, orang ngerti materinya apa, dikerjakan bingung. Jadi kita harus menyukai materi atau tugas tersebut. Salah satu faktornya seperti itu. Mungkin dari Mas Faza ya, gimana solusinya? Selain solusinya permasalahannya Mas Argani ini. menyicil kalau ada PR, misalnya ada PR terus dikerjain sedikit demi sedikit. Ya tidak menuntut juga ya. Ya kadang kalau PR udah banyak sih males ya. Harusnya sehabis pulang sekolah kita buka apa yang bisa kita kerjakan dulu gitu. Oke. Selanjutnya berarti ini permasalahannya malas pramuka ya, malas ya, terus malas mengerjakan tugas atau PR, terus Mas Faza selanjutnya Malas belajar. sama Mas Argani dalam faktor apa itu, malasnya karena apa? Mungkin gara-gara mungkin. Oh, gara-gara main gadget. Iya. Kecanduan main gadget mungkin ya? Enggak. Enggak. Cuma lebih ke Oke. game. Iya. Oke. Oke, sebelumnya kalau habis pulang sekolah main game itu seringnya berapa kali? Kalau pulang sekolah makan. Oh, makan. Berarti satu hari berapa kali? Coba. 5 kali. 5 kali. Iya. Kalau Itu malam 5 kali. malam 5 kali. Udah kayak minum obat dong. Enggak ya, bercanda ya. Ya, jadi alangkah baiknya ketika kita bermain game itu sewajarnya saja, atau bisa untuk menyelingi, misal kayak kita bingung mau ngapain, bosen ya, game itu buat selingan lah ya, jangan buat full apa namanya, Kewajiban. bukan kewajiban. Poin utama dalam keseharian kita ya, dunia pakai subur Ya. sering ngepush bisa dalam game tersebut,
sehingga menyebabkan kita kecanduan, jadi malas untuk belajar. Aku balas si anak yang strike. Iya. Jadi Mas Baja malas belajar, Mas Argeni malas mengerjakan PR, tugas-tugas. Mas Aldi malas ikut pramuka, kayak Mas Rizky sulit belajar di dalam, tidak fokus di belajar di rumah. Mas Indra tadi sering terlambat. Oke, mungkin dari permasalahan kalian, permasalahan mana dulu nih yang mau diselesaikan kira-kira? Permasalahan siapa? Mas Andi. Ya, pramuka masalahnya. Mas Indra setuju? Mas Rizky setuju? Mas Argeni setuju? Mas Andi setuju ya? Oke. Jadi gimana ini? Kira-kira solusi atau jalan gimana? Ya, Terus 5 tanggal mendadak. iya. Jadi sebenarnya resiko. Ya, menjadi resiko. Oke, sebelumnya bentar saya belum menggunakan kertas sama itu ya. Ya, sebelum kita pengumuman ya, mungkin nanti masalah kalian harus ada dia bisa dapat merubah bentuk kedepannya. Oke, jadi solusinya gimana ini? Tadi berlapang dada, Menerima resiko. menerima resiko konsekuensi yang nantinya entah itu capek, entah itu malas, lapar, dan lain sebagainya macam ya. Oke, terus yang lain? Mungkin harus melawan rasa malas untuk Rasa malas, ya, oke. rasa malas harus dilawan. Sangat gojok ya, rasa malas itu hal yang paling sulit mungkin ya untuk kita lakukan. Tetapi mau tidak mau itu adalah tuntutan kita untuk mau ya belajar. Semasa kecil kita harus banyak-banyak belajar. Seringkali kita mendengarkan pepatah, carilah ilmu sampai ke negeri. Cina. Apa sih? Apa hanya Cina? Hongkong. Enggak ya. Hongkong. Ayo. Sampai ke ujung dunia kalau bisa. Karena materi itu nggak cuma di Cina ya. Ya kalau kita begitu, biar jaringan atau wawasan yang nantinya kita dapat itu semakin Luas. luas. Universal. Ya, global ya. Ya, rasanya. Atlas. Ya boleh. Oke. Jadi di sini Mas Aldi harus mengajukan dulu. Jadi tulis di sini di atas nama. Ya, di bawahnya ditulis tadi menurut solusinya tadi. Terus satu lagi keluar itu tidak baik keluar ya karena lagi berproses harus bisa melawan apa namanya karena rintangan entah itu harus mengurangi dan di bawahnya menulis konsekuensinya ketika nanti tidak ada perubahan konsekuensi. Nah, Mas Andi membuat keputusan nih ketika nanti tidak ada perubahan gimana? Dari teman-teman harus saling mengingatkan terus gimana dia itu gimana. Dari ketika masih melanggar teman-teman boleh memberikan hukuman misalnya kayak push up 5 kali atau gimana? Seperti itu gimana? Iya.
Mungkin teman-teman yang lagi Kap 15. beratannya cuma sepanjang mungkin tadi dia pelanggar ya dulu ya. Oke, mungkin periode yang pertama menegur ya atau mengarahkan kembali, mengingatkan kembali. Yang kedua memberi hukuman, kemudian nggak usah berat-berat, asal dia apa aja menjalankan saja terus itu ada perubahan itu sudah oke sekali. Apa namanya terus 5 kali atau semacam 3 kali atau gimana konsekuensinya diterima nggak teman-teman? Kira-kira apa keberatan masih beratan atau konsekuensinya nulis saja, nulis bismillah misal 1 lembar atau apa yang kira-kiranya mengarah ke segi positif aja. Tulis Al-Fatihah. Oke, misal Fatihah 1 lembar, itu lembar cukup. Hah? Keberatan. Kok keberatan? Udah dapat pahala, ya kan? Ya, apa menurut Bapak sendiri apa coba? Ya. Dan bismillah aja ya, 1 lembar ya. Atau mau baca Asmaul Husna 5 kali, Baca ayat Fatihah sekali. baca sekali. Itu sih udah perjalanan kita ketika sholat untuk baca Al-Fatihah ya. Ya mungkin baca Al-Fatihah 30 kali gitu ya. Baca Kayak 20 kali. atau ayat. Asmaul Husna saja, oke. 10 kali. Jangan Asmaul Husna terlalu panjang, 1 kali saja ya. Biar hafal nama-nama. Oke. Sudah. Terus permasalahannya siapa lagi nih? Oke, Mas Indra. Terlambatan. Oke. Bagaimana solusi teman-teman? Mungkin jangan tidur terlalu malam, terus Jangan tidur bangun malam. pagi, biar bisa memasang alarm untuk Manage waktu. ya. Ya. Kalau minta orang tua mau di jam 4 Berapa? Percuma kalau kita tidak memanage waktu tetap kesiangan. Iya. Jadi kita harus bisa mungkin mengatur Waktu. atau manage waktu saya efisien mungkin ya. Misalnya tidurnya sehingga jam berapa sih Mas Indra sih? jam 1. 12 minimal. Setengah 12 minimal. Minimal. Minimal itu. Ya. Maksimalnya berapa jam 3? Subuh. Ya, minimal. Jam 2 Minimalnya jam 1. masih kedua. Mungkin beda. Oke, berarti ini lebih condong ke manage waktu ya. Bisa mungkin Mas Indra bisa manage waktu, jangan kemalaman. Sebisa mungkin aktivitas yang kiranya nggak perlu dilakukan tinggalkan saja. Misalnya begadang terus sama teman sampai malam di luar terus lain itu tinggalkan. Mas Indra sekarang fokus belajar, fokus mencari kalung itu kepada ya. Mungkin ada yang lain lagi tambahan atau solusi? Mungkin cukup ya. Kita sudah membuat sendiri juga seperti Mas Santi agar nantinya bisa terlaksana untuk ya. Ini namanya. Kita di sini kan mempunyai kelompoknya itu waktunya 1 kali 45 menit. Ketika nanti waktu tersebut tidak mencukupi permasalahan ini untuk dituntaskan, kita bisa lanjut besok atau lusa. Yang penting ini terlaksana dengan lancar dan Oke, sebelumnya gimana Mas?
mendingan Ya, sekali. mendingan ya karena namanya unek-unek yang selama ini udah Plong. dipendam Ada plong. sekarang sudah berdoakan meningkatkan. Konsekuensinya semua sebenarnya gimana? Konsekuensinya ngapain ini? Yang pertama ini diberi apa namanya peringatan lah ya, yang memperingati atau diperingati. ya Mas Gani, Mas Samara ini kalau saya direksinya mungkin diberi peringatan yang karena Konsentrasi ini dulu. enggak 2 jam sudah cukup. Ketika nanti sudah berlebihan mungkin kita bisa interaksi lagi. Kalau Mas Aldi tadi kan membaca nah sebenarnya apa ini? Konsentrasi aku lapar. Kalau membersihkan kelas sebelum Saya kalau batu minal Membersihkan menulis. itu juga baik kebersihan menjaga kebersihan di lingkup sekolah itu coba menjaga sekolah agar lebih kondusif dan sehat untuk diri sendiri. Membersihkan area kantin. Urusan Mungkin itu sudah ada apa namanya yang ngurus ya, kayak di lingkup kelas saja. Mungkin. Apa ini masalahnya? lagi spesial pas 10 kali 50 kali ya, oke. Dari teman-teman setuju? sekali 7 lah. Untuk banget. Nah, oke, terima kasih Mas Dinda. Selanjutnya permasalahan siapa ini yang mau Mas Rizky. Mas Rizky, kesulitan belajar di kurang kurang fokus ya. Oke, pendapat kalian gimana nih? Mas Indra coba yang tadi duduknya berjejeran, kira-kira apa? Kelihatannya bestie. Mau menang baik. Iya. Coba Mas Indra. Kelihatan monggo. Gimana pendapatnya? kita waktu favorit untuk merilekskan pikiran agar kita apa ya Tidak perlu apa namanya? Tidak Tidak terlalu tidak tegang. perlu. kira gitu lah. Tidak terlalu tegang. Iya, tidak tegang. Dalam menentukan tersebut. Oke, yang lain. menegur tetangga aja agar tidak gibah berlebihan. Yang hibur ada kalau hibur. Iya kalau tidak gitu. Mungkin kayak solusi kalau itu sih jadi mungkin belajarnya pindah gitu ya. Kayak misal pintunya tadi dibuka ditutup aja biar nggak kedengeran ya. Ya, tenang. Bener. Ya, Jendela jadi box sedikit lah ya. kayak si kerungu suaranya. Kalau bisa Ya kan ketika kalian belajar di rumah ya kalian sebisa mungkin jangan lepasi ketika tetangga lagi hibah. Tetangga naungi. Sebisa mungkin kalian mencari waktu yang kira-kiranya cocok ya. untuk kalian belajar ya. Iya, kalau kalian ikut-ikut hibah baik. Ya, baik. Kalau lagi apa gitu, kalau terjadi kan. Apa mendengarkan lagu favorit mungkin ya merelakan kayak terus yang lain Membuat kopi. mungkin diselingi dengan aktivitas ya, aktivitas kayak Olahraga. menonton Itu apa Atau sambungannya. mungkin diselingi dengan menonton apa namanya Televisi sampai orang malah orang fokus. menonton Itu tergantung anak-anak. sih boleh tetapi tidak usah lama-lama ya untuk selingan aja terus menonton berita-berita terkini ya menonton berita-berita terkini boleh itu dalam sisi lain juga bisa menambah Mudah-mudahan. menambah pengetahuan tentang informasi terkini kayak kemarin itu ya mahasiswa Malang Semarang yang bunuh diri kan Cicak kemudian. ya itu juga itu bagus ya di sini itu oke terus ada lagi harusnya itu cukup lah ya oke silakan Mas ini buat sama
Oke, sambil sharing sejarahnya Mas Rizky ini menulis solusi dan konsekuensinya. Jadi ketika ini misalnya nanti waktunya tidak tidak cukup ya, sebisa mungkin kalian jangan meninggalkan teman kelompok kalian ya. Tapi kalian harus saling merangkul atau erat ya. Karena kalian sudah berjanji dan berikan tadi ya. Untuk buat kalian tetap menjaga kerahasiaan atau privasi ya. kalau tersebut. Oke, seperti itu ya. Misalnya Mas Indra sama Mas Andi masalah ini sudah terselesaikan terus buat diri urung tinggal. Kalau masalah lu masalah dewek. Tidak boleh seperti itu, tidak boleh. Iya tidak boleh seperti itu. Iya. Harus tetap besti, harus tetap membantu orang tadinya masalahnya terselesaikan gara-gara teman-teman masa sih harus apa namanya dengan mudahnya meninggalkan teman tersebut tidak boleh. Konsekuensinya sudah apa? Memberi peringatan. Ya, terus Angkoroh Alkohol 2 kali. Angkoroh 5 Ya, masa 20 jus. banyak sekali nanti. Tapi pahalanya kan lebih banyak. Iya, kalau itu ya. Almul pun tenang. Tapi mungkin di sisi lain ya, ketika kita sedang habis sholat mungkin terus witir lebih. Yasinan. menulis alhamdulillah 50 kali. Lillahi baik. Menulis bismillah 50 kali oke. Sudah? Sudah. Oke, kemudian selanjutnya permasalahan siapa ini? Masalah ini ya. Oke, mungkin waktunya tidak lama lagi ya. Tetapi insya Allah bisa menyelesaikan masalah masa ini lah ya. Kayak masalah yang dihadapi adalah malas mengerjakan PR atau tugas yang diberikan oleh pendidik guru. Solusi terbaik dari kalian. Menyarankan agar PR itu dikerjakan oleh saudaranya. Ya Kakaknya, kakaknya kalau izinnya. bisa gitu itu gimana? Kan kalau malas tinggal, kalau dikatakan mending karena ini apa? Itu banyak gelem. Ya jadi gini, jika kita tuh malas, solusi terbaiknya itu apa? Melawan rasa malas. Nah itu termasuk solusi. Kalau kita minta mengerjakan orang lain, itu emang solusi, tapi itu solusi tidak. Nah, untuk disarankan atau dianjurkan orang yang belajar kita yang mengerjakan orang lain ini berbeda apa bukan orang lain, ya kan? Kita harus melawan rasa malas, terus Mengerjakan PR di awal. oke, yang tadi dibicarakan adalah mengerjakan PR lebih awal, menyingkat ya biar tidak menumpuk. Iya. Mengerjakan secara bersama-sama. Ya, Oh, kerja kelompok. Sip. Oke, wow bisa ditulis mas ini. Nama dulu ya. Bisa di sini nggak apa-apa di sini. Boleh bukan di sini. Di sini aja jangan di sini. Gimana sama analis? Apa dari rasa kelompok, melawan rasa malas, lebih aman dari awal, agar tidak menumpuk. Mengerjakan di awal. Ya, yang pertama beri peringatan Konsekuensi. diberi peringatan yang kedua Teguran. ya teguran. Diberikan motivasi. Terus yang kedua gimana konsekuensinya? Mau sama dengan yang lain? Tulis. Ya. Tulis. Alhamdulillah. Tahlil. Astagfirullah. Tahlil. Ya. Tulis tahlil atau membaca tahlil. Kursi. Ayat kursi. Ya boleh. Biar nantinya gugup. Biar ya sosok yang tidak diinginkan kita lancar ya. Lancar.
itu hal positif juga. Inspirasi. 3 kali mungkin. 3 kali, oke. Oke, selanjutnya mungkin karena waktu kita tidak cukup ya, mungkin sudah habis karena kita tadi mulai dari jam 9 lebih berapa menit tadi dan sekarang kita jam tunggu ya, satu sudah waktu habis. Gimana nih kira-kira perasaan kalian selama mengikuti konseling kelompok ini? Senang. Pasti. Lemplong ya, Lebih beban, lebih beban hidup. Nasional. lebih Ya anak, kalau sedih. terusnya jadi gimana perasaan? jadi tahu solusi. Jadi tahu solusi, jadi dapat berinteraksi lebih banyak, menambah wawasan juga. Dapat pengalaman, dapat hikmahnya, Masih tidak sama ya. dapat sama. Oke. Mungkin kegiatan konseling kelompok pada hari ini saya akhiri ya. Entah mungkin dari beberapa penyampaian materi atau yang saya ucapkan banyak kesalahan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.